Part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bajingan kecil, mengapa kamu masih mengejarku? Ucap Dewa Iblis Rusa suaranya bergema. Kamu harus berhenti dulu dan kita akan bicara baik-baik. Ucap Xiaoyan. Bisakah aku mempercayai bajingan yang telah mencuri avatarku? Ucap suara marah dari Dewa Iblis Rusa. Menurutku harus ada kepercayaan dasar di antara kita. Ucap Xiaoyan. Percaya? Jika kau mengembalikan avatar Yuan Senku, maka aku akan mempercayaimu. Ucap Dewa Iblis Rusa. Kalau begitu kamu harus terus berlari. Ucap Xiaoyan. Pengejaran ini berlangsung cukup lama. Satu berlari kencang dan satu mengejar kencang. Sialan, aku khawatir masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan mengarahkannya ke avatar Kaisar Pemakan Jiwa. Ucap dalam hati Dewa Iblis Rusa. Di permukaan tampaknya Dewa Iblis Rusa sangat menyedihkan. Tetapi di mata Xiaoyan kemampuan aktingnya sebenarnya agak terlalu canggung. Meskipun dia terlihat sangat menyedihkan, tetapi kenyataannya dia sudah merencanakannya sejak lama. Apakah tubuh aslimu belum datang? Jarak kita semakin pendek loh, ucap suara Xiaoyan terdengar. Dewa Iblis Rusa sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kecurigaan melintas di matanya. Anak ini pasti sengaja menggertakku, ucap dalam hati Dewa Iblis Rusa sambil melesat ke dalam jurang kutu. Xiaoyan juga menepuk katak iblis yang mengikuti di belakang. Jangan dekati dia, tetap jaga jarak. Yang aku cari adalah tempat yang dia inginkan untuk membawaku. Aku ingin melihat keberadaan seperti apa yang bisa kudapatkan. Ucap Xiaoyan menepuk kepala katak ajaib. Dan katak ajaib tidak mengejarnya dengan kecepatan penuh. Sebaliknya itu mengejarnya dengan sangat santai. Jika Xiaoyan berniat menangkapnya, faktanya kecepatan katak ajaib jauh lebih cepat dari Dewa Iblis Rusa. Menurut perkiraan Xiaoyan, jika memang ada tubuh keabadian fisik di sini, itu pasti berhubungan dengan orang dari klan Cimi. Mungkinkah dia sengaja melakukannya? Ucap Dewa Iblis Rusa juga merasa ada yang tidak beres. Tapi sekarang dia tidak akan menjadi lawan dari avatar Yuan Shen jika dia berhenti. Lupakan saja, aku tidak percaya bahwa formasi penghancuran teratai darat tidak dapat melakukan apapun padanya. Ucap Dewa Iblis Rusa sambil melesat kencang. Pelarian itu terus berlanjut lama. Xiaoyan melewati beberapa pulau dan setelah melihat sekilas dia mendapati bahwa pulau-pulau ini tampaknya menjadi pengumpulan jiwa tanpa kecuali. Pemandangan semacam ini membuat Xiaoyan sedikit mengerinyet. Mungkinkah klan pemakan jiwa juga berhubungan dengan orang dari klan Cimi? Ucap dalam hati Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menangkap avatar Yuan Shen, dia mendengar percakapan antara klan Cimi dan Shizun. Dan Shizun juga mengambil inisiatif untuk menyebutkan klan Cimi. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang ini, tetapi dia tahu bahwa klan Cimi itu pasti sangat sulit untuk dipikirkan. Jika memiliki kemampuan yang sama dengan Shizun, seharusnya dia memiliki avatar lebih dari Dewa Rusa. Jadi sekarang diperkirakan kemana dia melarikan diri adalah menuju ke tempat tubuh terkuatnya berada. Dan mereka ingin bergabung bersama untuk menangani Xiaoyan. Dalam kabut tebal ini, kedua sosok itu lewat dengan kecepatan tinggi. Terdengar ledakan sonik di belakang mereka yang menunjukkan kecepatan kedua belah pihak. Setelah waktu yang tidak diketahui itu, Dewa Iblis Rusa tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan seringai di wajahnya. Karena kamu bertekad untuk mencari kematian hari ini, mari kita akhiri sepenuhnya balas dendam itu. Ucap Dewa Iblis Rusa. Tempat mereka berhenti saat ini terdapat banyak pulau rusak di sekitarnya. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat lagi, sebenarnya ada semacam energi yin di pulau-pulau yang rusak ini. Lebih tepatnya adalah semacam segel besar yang ditangguhkan dalam kehampaan. Namun hal pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah sosok besar yang mengambang di kabut tebal di kehampaan. Ini adalah ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pupil matanya menyusut dan dia melihat ke samping. Sosok besar itu mengambang di kehampaan. Setengah dari kepala sosok ini telah menghilang dan sebagian lengannya telah patah. Dia berbaring begitu saja tanpa sedikit pun nafas kehidupan. Tubuh keabadian fisik, ucap terkejut Xiaoyan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini benar seperti yang dia duga. Bahwa memang ada tubuh keabadian fisik di kedalaman jurang kutub ini. Tetapi tubuh keabadian fisik itu tampaknya telah mati tanpa vitalitas kehidupan. Melihat dari penampilannya yang tidak lengkap itu, Xiaoyan dapat menebak bahwa dia telah mati untuk waktu yang tidak diketahui. Hati Xiaoyan bergetar. Mungkinkah tubuh keabadian fisik itu dibunuh oleh orang ini? Tapi setelah dipikir-pikir, kemungkinan itu tidak terlalu besar. Mungkin orang dari klan Cimi ingin menghidupkan kembali tubuh keabadian fisik dan kemudian mengambilnya. Lagi pula bakat tubuh keabadian fisik dari klan Yuan Shen terlalu mengerikan. Sementara itu kekuatan yang kuat tiba-tiba saja mengunci Xiaoyan.
dan pulau-pulau yang tampaknya rusak di sekitarnya bersinar dengan cahaya aneh. Ini adalah segel formasi yang telah dia atur di sini untuk waktu yang lama, dan membawa Xiaoyan datang ke sini sepertinya merupakan niat utamanya. Pada saat ini di atas kepala Xiaoyan dan di bawah kakinya sebuah formasi misterius muncul. Xiaoyan perlahan naik ke udara dari atas kepala katak ajaib. Kamu bisa minggir, jangan lari, atau aku akan menemukanmu, ucap Xiaoyan. Katak ajaib menganggukkan kepalanya dengan bijaksana. Setelah itu Xiaoyan melihat beberapa sosok duduk bersila di pulau yang hancur. Sosok-sosok ini meledakkan diri satu demi satu. Darah dan daging mereka berubah menjadi energi darah yang tak terhitung jumlahnya dan bergerak menuju formasi. Dalam sekejap seluruh segel formasi yang mengurung Xiaoyan menjadi lebih kental dan kuat. Baru saat inilah Xiaoyan juga merasakan krisis hidup dan mati. Formasi ini telah disiapkan sejak lama, dan tampaknya butuh pengorbanan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaturnya dengan sukses. Hahaha, dengan berani mengejarku ke sini itu berarti kamu memilih untuk dimakamkan di sini. Dan pada akhirnya avatar Yuanzhen masih menjadi milikku, ucap Dewa Iblis Rusa tertawa liar sambil menatap Xiaoyan yang dikunci oleh formasi besar. Jika aku mati secara alami, avatar Yuanzhen juga akan mati. Pada saat itu kamu juga tidak akan bisa merebutnya, ucap Xiaoyan. Benarkah? Kurasa kamu terlalu meremehkan kemampuan merebut avatar dari klan Jimmy. Awalnya mungkin aku gagal membunuhmu, tetapi aku tidak menduga bahwa kamu dengan bodohnya mengejarku di sini. Dapat dikatakan bahwa Tuhan telah membantuku. Hari ini aku bersumpah akan menghancurkan jiwamu, ucap Dewa Iblis Rusa tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, menatap Dewa Iblis Rusa lalu perlahan mengangkat sudut mulutnya. Kamu terlalu berlebihan. Kalau begitu apalagi yang kamu tunggu? Biarkan aku melihat seberapa kuat formasimu. Aku tidak percaya itu bisa menghancurkanku, ucap Xiaoyan mengungkapkan senyum jahat. Sungguh arogan. Formasi pembunuh teratai darah. Hancurkan, teriak Dewa Iblis Rusa membentuk segel tangan. Dan kekuatan besar dari formasi yang seperti teratai darah menyelimuti sosok Xiaoyan. Kemudian kilatan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan keras dari segala arah. Pada saat ini tubuh asli Xiaoyan serta avatarnya langsung bergabung menjadi satu. Terkadang kesombongan diperlukan untuk menghadapi orang sepertimu, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, inti guntur void berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama di telapak tangan Xiaoyan 3 jenis nyala api muncul. Dan itu dengan cepat digabungkan di antara kedua tangannya. Jelas Xiaoyan berniat menggunakan 3 jantung api ini untuk memandatkan teratai Buddha. Namun melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, sebuah kilatan cahaya muncul di mata Dewa Iblis Rusa. Seolah-olah dia sedang mengharapkan sesuatu. Pada saat berikutnya teratai api 3 warna itu benar-benar bergabung. Lalu Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul. Tetapi teratai Buddha Xiaoyan saat ini berbeda. Tidak ada ledakan. Sebaliknya membesar dan menyelimuti sosok Xiaoyan di dalamnya. Serangan hiruk pikuk dari formasi besar langsung kehilangan setengah keluarnya ketika menyentuh teratai api Buddha milik Xiaoyan. Jelas energi kekerasan yang melindungi tubuh Xiaoyan tidak perlu dikhawatirkan. Xiaoyan hanya berdiri di dalam teratai api yang berbentuk lingkaran besar itu dan memandangi Dewa Iblis Rusa dengan sudut mulut sedikit terangkat. Formasimu sangat kuat dan rencanamu memang sangat bagus, tapi sepertinya aku tidak bisa mewujudkan keinginanmu, ucap Xiaoyan. Pupil mata Dewa Iblis Rusa tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu. Seolah-olah Xiaoyan telah melihat rencananya. Aku akan memberitahumu bahwa formasi besar ini hanya sebagian saja, dan di bawah formasi ini terdapat segel yang sangat kuat. Bahkan jika kamu bisa bertahan, tetapi aku tidak percaya bahwa kamu dapat menerobos keluar dengan kekuatanmu sendiri. Kecuali jika kamu menggunakan kekuatan tahanan roh untuk melakukannya, ucap Dewa Iblis Rusa. Kurasa itu tidak perlu bagiku untuk menerobos keluar. Apakah kamu lupa bahwa tahanan roh tidak hanya bisa menghancurkan formasi, tetapi juga bisa mengendalikan formasi? Kamu tampaknya telah meremehkan kemampuannya, ucap Xiaoyan. Begitu suara Xiaoyan jatuh, serangan dari seluruh formasi besar tiba-tiba berakhir. Wajah Dewa Iblis Rusa berubah drastis. Dia segera membentuk segel tangan untuk mengontrol formasi dan terus menyerang Xiaoyan. Akan tetapi formasinya benar-benar menghilang pada saat ini. Tidak peduli seberapa besar keinginan Dewa Iblis Rusa untuk memulai kembali formasi, formasi besar itu sama sekali tidak mematuhi kendalinya. Tahanan roh, jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya, ucap Dewa Iblis Rusa meraung marah. Jelas ini adalah tindakan tahanan roh. Segera tubuh tahanan roh muncul di bahu Xiaoyan. Apa? Tuan? Aku selalu bebas dan nyaman. Jadi tidak ada tuan dalam hidupku, ucap tahanan roh dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, pembuluh darah di dahi Dewa Iblis Rusa tiba-tiba muncul karena marah. Baik, kamu mata anjing. Jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan sekarang, ucap Dewa Iblis Rusa. Berani mengancamku?
Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi ini, ucap tahanan roh mendengus dingin. Seolah-olah tidak ada rasa takut sedikit pun selama dia berada di bahu Xiaoyan. Kemudian formasi teratai darah yang sebelumnya diaktifkan oleh Dewa Iblis Rusa kini muncul kembali. Tetapi untuk kali ini formasi besar itu tidak dikendalikan oleh Dewa Iblis Rusa. Sebaliknya sepenuhnya dikendalikan oleh tahanan roh. Formasi pemusnahan teratai darah. Hancurkan! Teriak tahanan roh. Formasi teratai darah yang sebelumnya menyelimuti Xiaoyan kini menyelimuti Dewa Iblis Rusa. Segelas kilatan merah yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan penghancur meraung secepat kilat. Pada saat berikutnya jeritan Dewa Iblis Rusa datang dari formasi teratai darah. Seluruh tubuhnya benar-benar tertusuk dan bahkan daging serta darahnya berterbangan. Tunggu sebentar, sepertinya ini hanya tipuan yang dia buat, ucap Xiaoyan memandangi Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah. Pada saat ini sudut mulut Dewa Iblis Rusa tiba-tiba terangkat sedikit, lalu memperhatikan tawa dingin yang mengerikan. Setelah itu seluruh formasi teratai darah mengeluarkan suara retakan, dan retakan itu menyebar dengan cepat. Pada akhirnya seluruh formasi pemusnahan teratai darah benar-benar meledak dengan keras. Rupanya Dewa Iblis Rusa tadi dengan sengaja memprovokasi tahanan roh agar menghancurkan segel formasi. Dan Dewa Iblis Rusa hanyalah umpan. Pada saat yang sama seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat dan berniat meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kemudian sosoknya segera melesat ke belakang. Setelah itu katak ajaib muncul untuk membawa Xiaoyan pergi sejauh ribuan kaki. Seluruh ruang di kejauhan tiba-tiba mandek dan kemudian kehampaan tampak menyusut. Detik berikutnya suara gemuruh yang terbentuk dari ledakan itu menyebar. Saat ini formasi teratai darah sudah hancur. Dan Dewa Iblis Rusa juga meledakkan dirinya sendiri. Sehingga kekuatan ledakan yang dibentuk oleh keduanya sangatlah kuat. Dalam sekejap pulau-pulau di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan yang dibentuk oleh keduanya. Namun faktanya pulau-pulau yang terbesar itu sebenarnya bagian dari seluruh formasi besar. Dan sekarang setelah mereka dihancurkan artinya segel formasi yang ada di sini juga dihancurkan. Tahanan roh, sepertinya kamu benar-benar mendapatkan masalah besar, gumam Xiaoyan. Aku menggunakan formasi besar untuk menghancurkan orang sialan itu. Apakah kamu bodoh? Aku telah mengalahkannya untukmu. Berterima kasihlah padaku dengan cepat, ucap tahanan roh mendengus dingin. Tapi tepat ketika dia selesai berbicara, sebuah tawa suram datang dari jauh. Mata tahanan roh segera menyusut dan berlari ke jubah lengan Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Dendam ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah lelah, jadi aku akan tidur dulu, ucap tahanan roh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Kemudian melirik katak iblis dan berkata, terima kasih banyak, kamu harus mundur lebih jauh, ucap Xiaoyan. Katak ajaib itu tertegun sejenak. Namun dia mematuhi perintah Xiaoyan untuk mundur di kejauhan. Ada tekad di mata binatangnya yang besar. Dia tetap tinggal di sana untuk menunggu Xiaoyan kembali. Semua pemakan jiwa dengarkan perintahku. Cepat datang dan bantu kaisar jiwa ini bertarung, ucap sebuah suara dari ujung menyebar ke sekeliling. Orang yang berbicara adalah anak laki-laki berusia 6 atau 7 tahun. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkin sosok inilah kartu truf asli yang dimiliki klan Qimi. Itu karena dia telah menyebut dirinya sebagai kaisar jiwa. Selain itu, Wuzan pernah memberitahu Xiaoyan bahwa kaisar jiwa memiliki status penguasa dari semua raja pemakan jiwa. Adapun untuk orang dari klan Qimi itu, Xiaoyan mengetahui satu hal, yaitu klan Qimi sudah lama kehilangan tubuhnya sendiri. Jadi apakah itu Dewa Iblis Rusa atau kaisar jiwa di depannya saat ini mereka pasti hanya klon yang direbut olehnya. Tahanan roh, aku masih harus berterima kasih kali ini. Jika bukan karenamu maka kaisar ini benar-benar tidak akan mampu menembus formasi besar, ucap bocah itu. Sudut mulutnya perlahan naik. Tuan kejam, jangan bilang aku di sini, ucap tahanan roh dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan keningnya dan menatap bocah itu di kejauhan. Pada saat ini Xiaoyan merasakan penindasan yang menekan tubuhnya. Penindasan semacam ini belum pernah dialami Xiaoyan selama dia bertarung dengan raja jiwa sebelumnya. Setelah beberapa saat terdengar suara derap di kabut tebal. Kemudian muncul beberapa sosok dari kabut tebal itu. Jika dilihat dari auranya, kelompok itu setidaknya mempunyai 5 raja pemakan jiwa di antaranya. Setelah itu ada juga lebih dari selusin raja jiwa yang memiliki 100.000 jiwa di tubuhnya. Pada saat ini mereka semua berlutut tanpa terkecuali ke arah bocah itu. Sekarang sulit bagimu untuk terbang bahkan jika kamu meletakkan sayapmu, ucap bocah itu menatap Xiaoyan dengan senyum dingin. Semua pemakan jiwa, bantu aku untuk membunuh orang itu, teriak bocah itu sambil menatap Xiaoyan. Begitu suaranya jatuh, lebih dari selusin sosok menyapu serempak. Mereka langsung mengepung Xiaoyan dari segala arah. Ini barisan yang cukup megah. Hanya saja aku masih sedikit penasaran. Apakah kaisar jiwa ini juga avatar yang telah kamu ambil? Ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan setenang biasanya.
tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Sebaliknya ketika melihat sekelilingnya dia bahkan lebih bersemangat. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Aku akan mengambil kembali avatar Yuan Shenku. Dan aku akan membalaskan dendamku hari ini. Ucap bocah itu memancarkan permusuhan yang mengerikan. Sungguh menarik. Kaisar pemakan jiwa ini juga aneh. Ia sebenarnya memiliki efek yang sama dengan tubuh keabadian fisikku. Tubuh avatar Yuan Shen terkenal dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Sedangkan kaisar pemakan jiwa ini menggunakan sejumlah besar jiwa sebagai tubuhnya sendiri. Aku tidak tahu yang mana yang lebih unggul. Gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Matanya berbinar cerah. Menurut apa yang dikatakan Leji, Xiaoyan bisa memiliki 9 avatar. Dan pada saat ini avatar leluhur iblis kuno miliknya masih tidak bisa digunakan. Jadi dia tidak dapat dihitung sebagai salah satu avatar Xiaoyan. Untuk Kui Jun dari Istana Surga Manusia itu, Xiaoyan belum sepenuhnya merebut tubuhnya. Tapi nyatanya selama dengan pemikiran di benak Xiaoyan dia bisa merebut tubuh Kui Jun kapan saja. Oleh karena itu tubuh Kui Jun juga bisa dianggap sebagai avatar Xiaoyan. Kini hanya avatar Yuan Shen lah yang paling banyak membantu Xiaoyan dalam pertarungannya. Akan tetapi faktanya Xiaoyan masih memiliki avatar yang belum pernah muncul. Dia adalah avatar bayangan dari dunia Taisu. Avatar ini sedang tidur di sebuah kantung darah di dalam cincin ruang angkasa. Jika Xiaoyan ingin membangunkannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Jadi secara keseluruhan setelah kehilangan avatar leluhur iblis kuno itu, Xiaoyan saat ini memiliki 3 klon. Apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa aku akan mengambil avatarmu lagi? Tentu saja aku akan melakukannya. Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Mata bocah itu tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Seolah-olah Xiaoyan hanya mengejek dan merangsang rasa sakit dari avatar Yuan Shen yang dia ambil. Di depan klan Chimiku kamu hanyalah seekor semut yang tidak mencolok. Alasan mengapa avatar Yuan Shenku bisa kamu ambil itu hanyalah bantuan dari Shizun. Jika bukan karena dia membantumu, kamu bahkan tidak bisa mendekatinya. Ucap bocah itu berkata dengan dingin. Tidak peduli seperti apa alasannya. Kemenangan adalah kemenangan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi bagaimana rasanya dikalahkan oleh seekor semut? Ucap Xiaoyan. Wajah bocah itu langsung menjadi pucat dan tenggelam. Segera dia berkata dengan suara dalam. Sungguh lidah yang pintar. Tapi tidak ada gunanya untuk menunda waktu lagi. Formasi besar sudah rusak. Dan kamu akan berada dalam kehancuran. Tentu saja aku juga ingin berterima kasih kepada tahanan roh. Jika bukan karena dia, aku benar-benar tidak akan dapat menembus formasi ini untuk sementara waktu. Ucap bocah itu. Tahanan roh, dia sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarkan terima kasihnya? Ucap Xiaoyan berkata dengan keras. Namun tahanan roh tidak bergerak di dalam lengan jubah Xiaoyan. Seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya saat ini. Hahaha, tahanan roh, apakah kau berpura-pura mati? Ucap bocah itu tertawa. Baiklah, omong kosong ini sudah berakhir. Kapan kamu berencana untuk mengeroyokku? Ucap Xiaoyan berkata lebih dulu. Aku mendengar bahwa 2 raja jiwa sudah mati di tanganmu. Di jurang kutub ini tidak ada yang berani memprovokasi klan pemakan jiwaku. Jadi hari ini aku akan memberitahumu alasannya. Selain itu jangan berpikir dengan memiliki avatar Yuan Shen telah membuatmu menjadi orang yang tak terkalahkan. Ucap bocah itu. Dunia ini sangat besar. Kamu hanya punya satu tubuh keabadian fisik. Di mataku kamu masih seekor semut yang tidak mencolok. Ucap bocah itu lagi berkata dengan suara dalam. Lalu aura yang kuat terselubung ke arah Xiaoyan. Kurasa aku tidak perlu mengambil tindakan terhadapmu. Hanya barisan dari raja jiwa ini sudah cukup membuatmu terkoyak sampai mati. Ucap bocah itu. Pada saat ini 5 raja jiwa yang terkuat bergerak lebih dulu. Mereka memandang Xiaoyan tanpa rasa takut di mata mereka. Sebaliknya mereka akan mencoba yang terbaik seolah-olah mereka ingin memberikan kontribusi di depan kaisar jiwa. Pada saat ini satu demi satu dari mereka menyerang Xiaoyan. Kekuatan dari pemakan jiwa itu bukanlah dari tubuhnya. Tetapi kekuatan kuat yang berasal dari jiwa-jiwa yang mereka serap. Jadi kekuatan mereka bisa dianggap sebagai serangan jiwa. Pada saat ini beberapa jiwa emas keluar dari tubuh 5 kaisar jiwa. Dan mereka semua menyerbu ke arah Xiaoyan. Tetapi ketika jiwa emas itu akan menyerang Xiaoyan, tiba-tiba saja kilatan cahaya melesat dari kampan di ujung yang jauh. Apa yang terjadi berikutnya ledakan teredam di antara raja pemakan jiwa. Setelah itu terlihat salah satu raja pemakan jiwa terguncang dan seteguk darah menyembur keluar. Sosoknya seperti layang-layang yang talinya putus. Jika dilihat dari jarak dekat ke tengah alisnya, sebuah lubang darah tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, keempat raja pemakan jiwa juga mengalami hal yang sama bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka menembak ke belakang dan ada lubang berdarah di antara alis mereka. Perubahan ini mengejutkan semua orang. Bahkan 5 raja pemakan jiwa itu langsung kehilangan kesadarannya sebelum dapat menyentuh Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.